Oke teman-teman, mohon maaf jika terpotong-potong videonya karena memang ada beberapa kendala teknis. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi penjelasan mengenai 4P, strategi marketing menggunakan mix mix marketing 4P itu istilahnya saja. Jadi kita itu bisa menentukan sudut pandang yang mana yang akan kita lakukan atau kita gunakan untuk promosi. Jadi 4P7P ini adalah sebuah istilah marketing yang bisa kita gunakan. Nah, yang 4P ini ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Nah, produk ini tentu kita akan menentukan produk usaha kita mau jualan apa. Terus kita lihat segmen pasar itu untuk siapa. Di bisnis model kanvas sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa kita harus bisa menentukan target pasar kita ini untuk siapa. Contoh, misalnya kita mau jualan minuman. Nah, minuman ini lalu segmen pasarnya mau ke anak sekolah misalnya. Nah, ketika kita akan menentukan itu tadi produknya ya, produknya misalnya minuman. Nah, kemudian ketika kita akan menentukan price-nya, harganya, kita bisa menganalisis dulu kira-kira uang saku anak sekolah itu berapa sih, kemudian kita sesuaikan harga minuman tersebut dengan anak sekolah. Lalu berbicara mengenai harga di strategi marketing ini ada juga dengan cara yang unik harganya, nominalnya. Seperti yang teman-teman ketahui ketika di Alfamart, Indomart, atau swalayan itu jarang sekali yang kita temukan harganya dengan nominal yang pas. Misalnya yang 2.000, 5.000, 16.000, 20.000 jarang. Gitu. Mereka pasti menggunakan strategi price-nya itu dengan angka yang unik. Misalnya 15.800 gitu. Kenapa? Karena orang akan tertarik membeli dengan harga 15.800 daripada dengan 16.000. Pasti akan berpikir, oh ini lebih murah walaupun selisih hanya Rp200. Gitu. Itu strategi untuk harga. Orang atau misalnya yang kemarin Miss Rini contohin strategi dengan beli 2 roti 10.000 gitu. Harga aslinya sebenarnya 12.000 gitu. Cuma selisih 2.000 padahal. Tapi kita coret harga 12.000-nya diganti dengan 10.000. Itu kan strategi harga sebenarnya. Nah, kemudian ada place. Mana place? Place ini adalah tempat. Tempatnya mau offline kah, mau online kah, gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kita mau pakai media apa, dengan cara bagaimana. Kemudian ada promotion. Nah, promotion itu yang medianya. Misalnya kalau tempatnya offline nih, jualan minuman itu promosinya di mana? Oh, kita lihat segmen pasarnya, oh anak-anak sekolah nih. Berarti kita bisa promosinya itu di sekolahan misalnya. Atau oh ternyata yang suka beli minum-minuman gini tuh kayak Starbucks misalnya, oh tempat nongkrong kan, oh ternyata di tempat nongkrongan berarti kita promosinya ya di tempat nongkrongan tersebut. Nah, kembali ke tadi yang misalnya contoh produknya adalah minuman, bisa tuh kayak Starbucks misalnya ukuran minumannya itu kan ada yang medium, ada yang large gitu ya. Itu kan bagian dari strategi juga sebetulnya. Gitu. Nah itu bagian dari strategi yang di produk. Jadi si produknya tuh kita siasati dengan ukurannya misalnya gitu. Jadi banyak cara yang bisa kita eksplor dari strategi dengan istilah
4P mix marketing ini. Itu ya teman-teman, untuk yang 4P. Kemudian yang 7P. Sorry, salah buka slide. Nah, ini. 7P ini adalah gabungan dari 4P kemudian ditambah 3P. Sebenarnya ini hanya sudut pandang istilah. Jika nggak harus seorang wirausaha nggak harus menggunakan 7P atau 4P atau mana yang lebih baik nih 4P atau 7P. Tidak ada yang lebih baik atau yang lebih tepat. Semuanya dikembalikan dan disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing gitu. Ketika nyaman dengan 4P ya sudah 4P, tapi kalau mau pakai 7P silakan. Apa itu 7P? 3P tambahannya adalah people, process, dan physical evidence. People itu ada founders, employers, culture, customer service nih. Maksudnya gini, di usaha kita bisa pakai strategi dengan orang. Contoh nih foundernya, kita bisa usaha dengan menjual nama si foundernya. Contohnya deh kebab Baba Raffi. Nah kita jual dengan orangnya, nama orangnya Baba Raffi. Orang akan lebih tertarik untuk membelinya ketika tahu produk kita itu dari Baba Raffi. Gitu. Kita jualan orangnya. Atau misalnya ketika ke Alfamart mbak-mbaknya pakai baju merah atau ke McD mbak-mbaknya juga pakai seragam. Nah, kita itu bisa set up people-nya itu mau dijadikan seperti apa sebagai bagian dari strategi marketing untuk menarik orang. Kemudian ada proses. Proses itu seperti kayak pelayanannya, kemudian ketika delivery, ketika misalnya ada yang komplain, kalau misalnya servis, misalnya ada yang komplain tuh kita mau bikin template bagaimana. Kalau di AGJ, ketika orang ada yang komplain, misalnya saya pesen ayam geprek mozzarella tapi yang datangnya ayam geprek biasa gitu, tidak sesuai pesanan. Orang kan komplain, nah, terus kita ganti komplainannya itu kita kirim ulang makanan yang dia pesan tapi nggak harus bayar. Misalnya seperti itu ya, template komplainnya kita ganti ruginya seperti itu. Kemudian ada physical evidence. Nah, physical evidence ini semacam kayak bukti-bukti bahwa produk kita ini bagus. Bisa endorsement atau testimoni, rekomendasi gitu. Seperti itu ya. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai mix strategi marketing. Nah, ini yang tadi. Ini kita bisa dengan menarik. Contoh, ini es teh manis sebenarnya itu 2.000 atau 3.000, tapi karena dikemas seperti ini, itu harganya bisa naik, gitu kan. Jadi unik, menarik, gitu. Kue cubit yang awalnya original diwarna-warnain, terus di packaging, dikasih label, itu pun menjadi menarik untuk menarik orang, kemudian tertarik dan mau mencobanya. Ini contoh-contoh yang sudah pernah saya ini. Nah, ini yang tadi saya bilang. Contoh untuk price yang di 4P, 23.400, 9.700. Orang akan lebih senang untuk membeli 9.700 daripada 10.000, padahal bedanya cuma 300 rupiah. Kemudian, how to improve selling skill. Bagaimana sih kita mengimprovisasi keterampilan jualan kita? Kita tuh butuh yang namanya mental improvement. Mental untuk mengimprove-nya. Apa mentalnya? Belief. Harus yakin. Kemudian respons kreatif dan kita harus aktif bergerak. Jangan cuma dibayangin aja. Strateginya begini, tapi nggak ada action, nggak aktif, nggak akan maju. Kemudian ada lagi juga dengan intelektual. Jadi kita harus cerdas, berwawasan. Intelektual ini tidak harus sekolah, tidak harus berpendidikan, tapi setidaknya kita cerdas dan melihat peluang, mencari kesempatan. How to improve selling skill, long time aspiration, dan wait room for networking. Jadi banyakin tuh jejaring pertemanan gitu. Kalau misalnya jualannya di situ-situ lagi,
ya iyalah nggak akan ada yang beli karena ya temannya kita, jaringan kita ya itu lagi. Coba buka jaringannya. Misal nih kita temenan sama si ABC, terus kita bilang, minta tolong promosiin produk kita dong. Nah kan kita nggak tahu nih di si ABC ini kan temennya tuh sama juga dengan kita atau berbeda gitu. Jadi perluaslah jejaring networkingnya gitu. Nah ini contoh 4P nih, ini contohnya marketing mix untuk kios Remi. Nah si value-nya kalau yang di bisnis model Canvas kan ada value tuh. Nah si kios Remi ini dia value-nya tuh kayak tagline-nya itu solusi bekal keluarga, bekal mudah dari rumah gitu. Jadi kita punya tagline, misalnya apalagi tuh jualan-jualan yang suka ada tagline-nya kayak iklan-iklan gitu kan suka ada tuh. Kalau ini solusi bekal keluarga, bekal mudah dari rumah. Price-nya misalnya dari harga 27.000 sampai 50.000, terus pakai strategi harga misalnya bisa dapatkan diskon 10% kalau misalnya si pembeli beli lebih dari 10 pieces misalnya. Atau produknya itu kita ada BM tools, terus ada food with no MSG gitu, pokoknya macam-macam. Terus ini jenis-jenis produknya, terus ada promosinya nih, promosinya pakai apa nih? Free produk untuk yang lagi hamil nih, mama-mama yang lagi hamil. Misalnya buat yang lagi ulang tahun, atau giveaway, atau lagi arisan atau apapun gitu. Bisa kita, misalnya kan kamu bagi yang lagi berulang tahun di tanggal apa gitu kan gitu ya. Itu bagian dari promosi. Place-nya itu ya offline store misalnya bisa dari rumah, online ya bisa di media-media. Ya, begitu teman-teman, hatur nuhun. Mohon maaf jika banyak kendalanya, semoga mudah dipahami. Silakan jika ada yang kurang jelas ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.